Oke, bro-broku yang ada di seluruh Indonesia atau tanah air. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama aku Ririn Zuliana atau Rinzu. Oke bro-broku semua, pada video kali ini aku ingin sedikit memberikan yang namanya tips ya, untuk kalian para lelaki-lelaki yang ganteng-ganteng ya. Oke, dan topik pada kali ini adalah tentang habit atau kebiasaan yang sayang sekali tidak terfikirkan saat kita berusia 20 tahun. Nah, mungkin bagi sebagian pemuda-pemuda tanah air atau bro-bro sekalian nih ya, yang sudah melewati umur 20 tahun seperti saat ini, walaupun aku bukan cowok ya, tapi aku juga sudah melewati yang namanya umur 20 tahun. Tahun ini aku itu menginjak usia 31 tahun. Nah, mungkin bagi anak-anak yang masih 20 tahun itu pemikirannya tidak akan pernah sama seperti orang-orang yang sudah ada di usia 30 tahun. Begitu juga aku, mungkin pemikiranku ini tidak seperti orang-orang yang berusia 40 tahun. Nah, makanya di sini aku ingin memberikan tips ya, memberikan tips habit yang sayang sekali tuh kalian gak terfikirkan pada saat kalian itu usianya 20 tahun ya. Jadi makanya selagi kalian masih belum usia 30 tahun nih, masih pada kinyis-kinyis, masih pada 20 tahunan, makanya di sini aku pengen kasih tips ya kan. Oke, tips yang pertama itu adalah yang namanya belajar untuk memanage uang sejak dini. Alias apa? Hayo. Tang ting tung, yo kita nabung. Nah, alias menabung ya. Nabung itu gini loh, aku sedikit bercerita ya mengenai kisah salah satu sahabat aku semasa kuliah. Dia itu anaknya memang rajin gitu ya. Dia itu anaknya rajin, dia itu memiliki celengan kecil gitu ya. Kadang juga dari toples pun jadi gitu. Dan dia sering menyisihkan yang namanya uang-uang koin, sejumlah 100 perak, 200 perak, 500, seribuan gitu ya, koin-koin ya. Kadang juga kalau ada uang kertas yang receh lah, yang mungkin 2000-an gitu ya, dia masukin ke dalam celengan kecil itu atau toples itu ya. Lama kelamaan tanpa sadar kan pasti terisi penuh, dan kita juga kadang tidak tahu jumlahnya sampai kita benar-benar membuka toples itu, membuka celengan itu dan menghitung gitu kan. Hingga pada suatu hari temanku ini sudah mau menikah dan memiliki yang namanya biaya dan harus yang namanya menyewa kendaraan ya, kendaraan buat ya biasalah transportasi pengantin gitu kan, yang kayak mobil-mobil pengantin gitu untuk dia dan istrinya dan untuk kedua orang tuanya. Terus akhirnya dia memakai uang celengan dia itu yang tadinya berasal dari uang-uang receh, ternyata ketika dipecah dan dihitung jumlahnya itu totalnya mencapai 4 jutaan. Nah, di sini kita bisa belajar teman-teman bahwa tanpa kita sadari kalau kita menabung kecil-kecil itu benar banget lama-lama akan menjadi bukit ya. Jadi menabung dari segi atau tata cara seperti itu boleh gitu. Jadi kamu punya uang receh, kamu masukin deh tuh, masukin ke wadah kecil, atau ya kalau syukur-syukur kamu punya celengan ya, kamu bisa masukin ke situ. Nanti ketika kamu butuh, kamu bisa buka, dan itu kamu rata-rata tidak akan pernah terbayang sih jumlahnya, itu pasti akan mengagetkan kamu. Aku juga pernah kayak gitu, cuman jumlahnya nggak nyampe jutaan. Tapi yang jelas di saat aku lagi butuh, aku buka celenganku itu, ternyata hasilnya cukup lah untuk nambah-nambah kebutuhan aku. Ya, itu cara menabung receh. Kedua adalah menabung di bank. Gimana pun juga kita menabung itu penting. Kita dapat gaji nih, misalkan kita bekerja pada satu perusahaan gitu ya, kita dapat gaji bulanan, atau kita berusaha gitu ya, wira swasta, kita punya yang namanya pemasukan. Nah, itu berapa persennya wajib untuk kita sisihkan untuk ditabung. Karena apa? Karena yang namanya hidup ini kita tidak pernah tahu, kejadian yang tidak diduga-duga itu pasti selalu ada gitu ya kan. Yang namanya tiba-tiba butuh uang lah, butuh inilah, butuh itulah. Nah, disitulah gunanya uang tabungan. Kalian bisa yang namanya memanfaatkan uang tabungan untuk keadaan darurat yang sifatnya itu mendadak. Jadi sekali lagi penting banget nih buat para pemuda-pemuda sekalian yang ada di sana, bro-bro aku, untuk yang namanya mulai dari sekarang menabung lah, sekecil apapun itu. Mulai dari celengan yang tadi aku cerita sampai kamu menabung di bank, itu penting ya. Selanjutnya adalah asuransi kesehatan ya.
kalian penting banget yang namanya memiliki asuransi kesehatan. Gak perlu yang mahal-mahal. Negara sudah memfasilitasi yang namanya BPJS dari kelas 3 sampai kelas 1. Nah, pilihlah asuransi BPJS yang memang sesuai dengan pemasukan kamu tiap bulan. Karena sekali lagi, kesehatan itu pada saat kayak gini adalah hal yang paling berharga, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan jatuh sakit. Jadi ketika kita sakit, kita sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi kita sudah memiliki yang namanya pegangan untuk kita bisa berobat ke klinik atau rumah sakit. Ya, di sini aku ingin menggarisbawahi bahwa kita sama-sama belajar sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, tapi kita bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Kayak misalkan kita main game gitu ya, awal-awalnya itu kita nggak ngerti, nanti lama-kelamaan pasti akan paham, asal kita mau yang namanya berusaha gitu ya. Kita coba yang namanya asuransi kesehatan dari yang paling standar dulu. Nanti ketika misalkan kamu menambah pengetahuan yang lebih luas lagi, kamu bisa merambah ke asuransi kesehatan yang lebih bagus, dan juga mungkin asuransi-asuransi lainnya. Oke, kita masuk ke poin kedua. Nah, poin kedua ini lebih kepada investasi diri sendiri. Apa itu Kak investasi diri sendiri? Oke, pemuda-pemuda. Jadi investasi diri sendiri itu seperti kita itu menggali potensi yang kita miliki. Contohnya, kita memiliki karisma yang kurang. Jadi kita tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, di situ kita belajar untuk menggali potensi kita supaya kita itu bisa berkomunikasi yang baik. Caranya bagaimana? Ya kita belajar mulai dari membaca buku, lalu juga membaca internet gitu kan. Bagaimana sih cara komunikasi yang baik? Lalu kita praktekkan ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari orang-orang rumah dulu atau dari orang-orang kantor kamu, bisa kayak gitu. Dan hal-hal positif lain yang sekiranya berguna bagi karir kamu dan kehidupan kamu. Jadi investasi itu nggak melulu tentang investasi hal lain gitu. Kita bisa mulai investasi dengan diri sendiri. Contohnya misalkan kayak tadi, kita belajar ngomong yang bagus itu gimana, siapa tahu itu menunjang karir kita. Atau kita belajar masak, kita belajar, siapa tahu nanti kita ditinggal, misalkan ibu kita lagi pergi, kita nggak bisa masak. Kalau kita belajar untuk menginvestasikan, kita belajar bisa masak gitu ya, itu ilmu itu pasti nanti akan berguna. Oke, lanjut ke poin ketiga. Aku ini ngalamin banget deh, waktu aku usia 20 tahun tuh aku boleh dibilang yang namanya melek fashion tuh enggak gitu loh. Jadi aku lebih orangnya tuh yang standar-standar aja. Aku tuh enggak mencoba untuk kayak memadu padankan baju atau kayak berkreasi gitu. Nah, makanya di sini di poin ketiga ini aku ingin mengajak kalian pemuda-pemuda tanah air untuk bereksperimen tentang gaya. Jangan sampai kalian kehilangan momen. Contoh misalkan tren pada tahun ini adalah ini. Kalian boleh coba kok. Coba itu dalam segi jenis ya, nggak perlu brand. Ada brand-brand juga yang nggak mahal tapi yang cocok di kantong, tetapi memiliki gaya yang sama gitu loh. Jadi kita itu harus bisa yang namanya mencoba beberapa hal. Siapa tahu kita cocok dengan hal baru, dan ternyata hal baru itu memberikan keuntungan positif bagi diri kita. Jadi saran aku adalah, aku ini nyesel banget sih poin ketiga itu, aku yang namanya badanku ini masih kenceng gitu ya, masih kayak masih kurus gitu ya. Jadi aku bisa bereksperimen dengan gaya lebih gitu. Oke. Nah, makanya nih bagi kalian semua jangan sampai kehilangan momen seperti aku ya. Jadi mulai detik ini kalian boleh kok yang namanya bereksperimen sama gaya sesuai dengan tren ya. Oke, kita masuk ke poin keempat. Nah, di sini adalah olahraga atau workout di pagi hari. Jadi kalau menurut aku sih, workout yang baik atau olahraga yang baik itu ada di pagi hari. Kenapa? Karena itu akan membuat seperti adrenalin kita itu terpacu dan kita semangat untuk kerja. Dalam arti gini loh, olahraganya tuh ya nggak perlu sampai melelahkan. Yang penting cukup untuk membangkitkan yang namanya adrenalin. Jadi kita juga semangat dan mata kita melek dan siap untuk memulai aktivitas gitu loh. Jadi jangan kebalik olahraganya malam. Kecuali memang kalau misalkan kalian itu hanya memiliki waktunya di malam hari, ya monggo silakan aja. Tapi kalau dari aku pribadi sih, sebaiknya olahraga di pagi hari, karena malam hari itu benar-benar badan kita tuh sampai ke rumah itu kita harus mengistirahatkan badan kita untuk kita siap memulai hari berikutnya. Oke? Dan poin terakhir, poin kelima. Di sini mungkin ada sebagian orang yang setuju sama aku, ada juga yang enggak. Kalau di sini sih aku
pengen bilang bahwa kalian mimpilah yang besar, berharaplah ketemu dengan orang-orang yang besar. Jadi mungkin ada bilang, kalau mimpinya terlalu tinggi jatuh sakit. Tapi bisa jadi loh, kalau misalkan kalian mimpi tinggi gitu sampai di langit ya kan, kalian jatuh itu ya minimal itu ya nyampe ke awan-awan atau ke bintang-bintang gitu ya. Ini bahasa penggambarannya gitu ya. Tapi kalau kita mimpinya cuman di atas genteng rumah ya jatuhnya ke tanah gitu loh. Jadi deket dengan ekspektasi kita. Jadi gantunglah mimpi setinggi langit, itu benar sih kalau menurut aku. Kalimat itu benar. Jadi setidaknya kalau kita punya mimpi yang besar, usaha kita pun jadi lebih besar, dan menggali potensi dirinya pun juga semakin besar. Jadi kita semakin ingin belajar lebih dan lebih untuk bisa mencapai tujuan kita. Setidaknya kalau tujuan kita masih terlalu jauh ya itu tadi aku bilang, kita masih bisa ya sedikitnya ada keuntungan-untungan gitu. Jadi jangan terlalu yang namanya ngedrop banget. Jadi kalau menurut aku kayak gitu. Aku juga dulu kayak punya mimpi sih, kayak ketemu sama artis ini gitu, artis Hollywood, artis box office movie, artis ini, penyanyi ini gitu kan, penyanyi Hollywood mana, terus juga aktor Hong Kong atau apa. Ya alhamdulillahnya meskipun aku gak ketemu mereka, tapi aku sudah rata-rata ketemu dengan artis-artis ibu kota. Bahkan aku terakhir itu memegang acara atau program TV, pengacara kondang yang namanya naik daun, yaitu Hotman Paris. Nah itu berawal dari mimpi yang tinggi banget. Jadi mimpinya ketemu artis Hollywood, tapi ketemu artis-artis ibu kota atau tanah air, ya itu salah satu link juga loh, maksudnya patut disyukuri. Dan menurut aku itu pencapaian yang luar biasa. Makanya dari pengalaman aku ini, aku benar-benar ingin juga kalian harus bisa bermimpi yang besar, dan kalian juga harus bisa memetik manfaatnya dari apa yang sudah aku bilang tadi. Oke, sekian dulu aja podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye, stay safe, jaga kesehatan terus. Bye.